Iya, sosok di balik wajah Denny Siregar, ya. Ya. Nah, apakah Pak Denny ini bisa ceritakan ke teman-teman siapa Pak Denny, lalu apa sih background Pak Denny dulunya? Terima kasih. Ya, makasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat teman-teman semuanya. Kedengaran nggak? Kedengaran. Nah, siap. Kedengaran ya. Kita konsepnya ngobrol aja ya, kayak di warung kopi ya. Jadi kalau kemudian misalnya ada mau tanggapan atau pertanyaan itu langsung aja. Jadi saya juga bisa berkembang. Saya kan bukan presenter, saya hanya penulis sebenarnya. Ya, setuju Pak Denny. Ya. Ini ngobrol ala warung kopi, jadi memang saya perlu keterbukaan Pak Denny dengan gayanya Pak Denny. Kalau misalnya mau tanya, kira-kira background saya sebenarnya juga nggak ada yang istimewa. Saya dulu SMA sama Pak Indra, teman satu SMA ya. Kebetulan saya termasuk orang baik-baik, dia orang Badung. Ya. Tolong aib-aib dan segala rupa tentang kegiatan kita jangan di-sharing di publik ya Pak Denny. Karena ini juga pengikut Pak Denny juga ada dari kalangan ustazah. Jadi terus saya kuliah, sekaligus saya kerja di sebuah radio, namanya Radio Suara Surabaya, di Surabaya. Nah, di situ saya menjadi jurnalis dan kebetulan di Suara Surabaya, di radio itu ada model penulisan Write the Way You Talk. Jadi mungkin agak beda ya dengan seperti tadi Bu Reda yang selalu terbiasa menulis cetak ya. Saya tuh terbiasa menulis dengan gaya ngomong. Jadi bahasa-bahasa saya itu nggak baku. Kata-katanya juga seperti apa yang biasa kita obrolkan sehari-hari. Sehingga saya terbiasa begitu. Karena di radio itu modelnya itu kan ketika saya harus ngobrol dengan seseorang, orang itu tidak ada. Sehingga bagaimana caranya ketika kemudian saya harus membaca sebuah tulisan saya sendiri, seperti orang itu berbicara dengan saya secara pribadi di ruang pribadi, bukan berbicara kepada orang banyak. Nah, dan ternyata di dalam perjalanan ketika kemudian ada namanya media sosial yang pertama kali saya pegang, yang saya pakai itu Facebook ya. Karena Facebook itu lebih luas pemakaiannya karena sana kita bisa menulis dengan banyak hal. Nah, tanpa sadar ketika itu sebenarnya saya menulis itu gaya bahasanya lebih kepada spiritual sebenarnya. Lebih mencoba mencari diri. Makanya buku saya pertama itu judulnya Tuhan dalam Secangkir Kopi. Di situ ada sebuah dialog yang kemudian saya ceritakan dalam bentuk antara saya dengan saya. Tapi saya bahasakan bukan tentang saya. Karena pada intinya sebenarnya orang itu tidak suka diceritakan tentang diri orang lain itu sendiri. Ya sama seperti kita kalau bertemu sama orang, kalau kita akan malas ya. Karena itu saya selalu berbicara dalam bentuk dialog, dalam bentuk situasi dengan teman atau si B, ada analogi-analogi. Dan itu bahasa-bahasa ngomong di situ keluar. Sehingga bagi sebagian orang tampaknya bahwa saya membangun sebuah genre baru di dalam penulisan, padahal tidak. Ya. Nah ini yang bahasa di dalam jurnalis inilah yang cocok ketika kemudian ditransformasikan ke media sosial, yang sebenarnya di sana bukan gaya nulis kalau saya bilang. Nulis itu hanya kegiatannya saja, tetapi intinya di media sosial itu adalah kita ngobrol dengan seseorang, kita lebih akrab, kita punya emosi. Ingat dulu ketika kita mulai bermain di media sosial, orang-orang menganggap bahwa media sosial itu adalah dunia maya. Saya tidak percaya. Bagi saya media sosial itu sebenarnya adalah dunia nyata. Hanya kita bertemu melalui saluran elektronik seperti Zoom ini. Zoom ini kan sebenarnya adalah kita tuh nyata. Pak Indra nyata, Bu Reda nyata, Pak Yusuf nyata, ya kan. Cuman kita bertemu di saluran elektronik. Nah, teori saya ini kemarin pada waktu saya di awal menganggap bahwa media sosial ini nggak bisa dibuat main-main. Dia adalah jalur komunikasi baru kita untuk bertemu dengan orang di seluruh dunia malahan. Akhirnya ketika kemudian saya berbicara banyak, buku saya pertama diminta oleh salah satu penerbit untuk diterbitkan dalam bentuk dialog, itu judulnya Tuhan dalam Secangkir Kopi. Nah, ketika kemudian sudah masuk ke dunia politik, saya mencoba membela seseorang yang menurut saya benar.
Saya mengeluarkan pikiran-pikiran saya ke sana untuk kemudian sebenarnya bukan untuk menyuruh orang untuk memilih sesuai dengan saya, tapi buat saya karena adanya media sosial itu saya bebas untuk mengungkapkan apa yang saya pikirkan sejauh itu dalam batas-batas kesopanan dan kewajaran. Akhirnya keluarlah buku kedua, namanya Semua Melawan Ahok. Nah, buku ketiga saya masuk lagi ke dunia spiritual, yaitu Bukan Manusia Angka. Buku keempat balik lagi ke politik tentang Jokowi, The Art of War. Jadi seperti itu. Media sosial ini menarik karena ternyata ketika semakin berkembang media sosial semakin banyak, ternyata mereka mempunyai karakter masing-masing. Jadi antara Twitter, Facebook, ini yang saya kenal ya, karena saya udah nggak kenal lagi yang namanya Line dan segala macam, udah terlalu luas. Antara Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube itu ternyata berbeda-beda pangsanya. Segmennya sudah berbeda dan karakter orang-orang di dalamnya juga berbeda. Contoh misalnya Twitter. Twitter itu adalah tempat orang perang. Jadi istilahnya tonjok-tonjokan itu di sana. Nggak bisa di Twitter itu bermain dengan nada pelan gitu, nggak bisa. Sana harus pukul-pukulan. Nah, Facebook itu sifatnya menjelaskan sesuatu itu supaya lebih jelas. YouTube itu orang lebih luas lagi di YouTube itu, tetapi YouTube adalah orang-orang yang tidak senang berimajinasi, mereka hanya senang memakan apa yang ditawarkan dalam bentuk audiovisual. Nah, bedanya kalau tulisan itu imajinatif, tetapi kalau sudah masuk ke audiovisual, itu berarti orang sudah siap untuk memakan apa yang ditawarkan kepada dia. Nah, beda lagi dengan Instagram. Instagram ini adalah tempat orang senang-senang. Segmen marketnya juga beda-beda. Kalau di Twitter itu biasanya sudah banyak tokoh-tokoh politik dan segala macam. Ini segmennya udah mulai kelas menengah bawah sampai kelas menengah atas. Nah, Facebook sekarang itu sudah tidak banyak bermain di kota besar. Facebook ini banyak bermain di daerah-daerah. Jadi kayak Sumatera Utara gitu sudah bukan Medan lagi kebanyakan, tapi sudah mulai masuk di daerah-daerah. Kalau YouTube masih lebih luas. Nah, sedangkan Instagram ini lebih ke orang-orang kalangan menengah atas dengan model sosialita. Nah, saya bermain di keempat platform ini dengan 4 kepribadian yang berbeda. Tinggal saya memainkan apa. Di Instagram saya tidak pernah berbicara politik, saya hanya berbicara tentang senang-senang aja, gembira dengan mereka. Instagram orangnya tidak pernah berbicara kesusahan. Bicara COVID aja di sana, tidak ada yang mau terima, apalagi berita kematian. Tapi ketika berbicara tentang hal yang positif di Instagram, orang itu bisa menerima dengan senang. Beda dengan di Twitter. Twitter itu selalu menerima berita yang negatif-negatif. Kalau diberitakan misalnya tentang corona, yang dicari itu berita kematian, bukan cerita siapa yang hidup kan gitu tuh, atau siapa yang sembuh. Ini beda-beda di situ. Nah, menarik sebenarnya kalau media sosial ini yang bisa kita aplikasikan sebenarnya bukan hanya di dalam pemikiran-pemikiran di politik seperti apa yang saya lakukan sekarang, tapi mungkin di sekarang yang dilakukan apa yang dibangun oleh Prudential, dibangun oleh teman-teman marketing, dibangun oleh teman-teman apapun, sebenarnya media sosial bisa dipakai sebagai sebuah alat untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan jangkauan yang lebih luas. Sayang kalau media sosial ini tidak dipergunakan sebagai sebuah alat, sama seperti sayang kalau kita tidak menggunakan Zoom ini sebagai sebuah tempat untuk bertemu di saat kita ada masalah wabah. Nah, cuman tidak banyak orang yang melihat media sosialnya sebagai sebuah alat sebenarnya. Ini yang buat saya sayang dan saya mengambil peluang itu. Jadi ya menariknya di media sosial itu. Saya bertemu dengan orang tidak perlu kemudian harus bertemu dengan tatap muka. Sekarang ini kalau saya ketemu dengan orang, orang itu sudah kenal dengan saya duluan. Menariknya di sana sehingga pembicaraan apapun pasti akan cair ketika orang itu kenal. Nah, yang menarik kalau kemudian saya menjual sesuatu, untungnya saya masih belum menjual sesuatu. Ketika saya menjual sesuatu, itu sudah ada ice breaking yang udah terbangun duluan. Ini yang saya ngobrol sama Pak Indra tadi sangat memungkinkan sebenarnya ketika media sosialnya digunakan sebagai salah satu kendaraan untuk bisa mengenalkan banyak hal. Saya rasa itu dulu perkenalan dari saya, Pak Indra dan teman-teman. Ada yang nanya silakan. Halo? 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 Hilang? Halo, Pak Indra? Ya, oke. Den, sorry, tadi biasa ini karena saya termasuk
kolonial yang kurang bisa adaptasi secara cepat seperti Pak Denny ya tadi dan mengeluarkan pikiran-pikiran liar, dan ternyata orang lebih terima pada situasi seperti itu. Nah, media sosial itu sebenarnya kalau kita berpikir sebagai konsep untuk membranding diri kita, maka kita akan gagal. Saya selalu menyarankan kepada orang, kalau kamu bermain di media sosial, jadilah dirimu sendiri. Yang pertama adalah cintailah tempat di mana ketika kamu harus berkomunikasi dengan orang. Kalau kita mencintai komunikasi dengan orang, sebenarnya kita memakai media apa saja kita bisa. Jadi jangan anggap media sosialnya sebagai sebuah media. Jangan sebagai sebuah alat sebenarnya. Ini ya tempat kita sekarang bertemu ini, berteman. Jadi kita berteman, kita ngobrol, kita ketawa-ketawa, kita tidak menjadi orang lain ketika di media sosial. Ketika ketemu dengan orang, kita nganggap orang itu kok kita tulus ya. Kita juga nganggap orang lain tulus kan begitu. Nah, itu akan terjadi ikatan-ikatan emosional yang kuat. Sebagai satu catatan, media sosial itu bukan media rasional. Dia media yang sangat emosional. Sehingga ketika orang kemudian ditawarkan dalam bentuk penjelasan yang sifatnya membutuhkan banyak bukti-bukti di dalamnya, orang akan menolak itu. Karena terlalu rumit buat mereka. Mereka membutuhkan sesuatu yang sifatnya simple dan sangat emosional. Nah, ini yang sehingga ketika kita berbicara dengan orang di media sosial, ketika kita sibuk dengan sebuah bentuk fakta yang harus kita bangun, ini terutama gini, ketika orang itu sudah punya gelar seperti doktor, profesor, mereka biasanya gagal di media sosial. Karena ketika mereka harus menyampaikan suatu pendapat, mereka harus mempunyai satu landasan-landasan teorinya. Sehingga orang itu dipampatkan dengan sebuah buku di dalam sebuah media sosial, dan orang menolak. Terlalu teks. Media sosial itu adalah media ngomong. Jadi sama seperti Zoom ini sebenarnya media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ini sama seperti sekarang kita memakai Zoom. Tidak ada bedanya. Yang bedanya cuma company-nya aja dan model medianya. Tapi sebenarnya modelnya sama. Gimana cara kita ngobrol ini aja, yang seperti bilang, jangan pakai Pak deh, kita pakai lu gua ya. Oke, kita lebih enak lu gua, mungkin lebih cair. Oke, kita jalan seperti itu, kan gitu. Itu, Ndra. Ya. Tadi memang bener banget ya. Gue setuju banget sama lu, Den. Artinya gue lihat itu memang orang atau penggiat sosial media ini yang lu bilang harus menonjolkan diri ya, pribadi atau personality kita, karena itu antitesa dari struktur dan apa namanya apa-apa yang katakanlah dibuat-buat atau apa shell case ya tadi. Nah, tadi Denny juga bilang nih, Dan, kan lu tadi bilang tuh, artinya sosial media itu semua sama. Tetapi tadi di awal tadi lu jelasin juga bahwa satu platform mungkin berbeda dengan lainnya. Misalnya lu tadi bilang tuh Twitter, gue mau main Twitter nih, Den. Tapi gue harus siap-siap nih, lu dibully karena kata-katanya dia senang yang negatif misalnya. Lalu itu contoh kan. Berarti platform sama, tapi follower atau komunitas ekosistemnya berbeda. Bener ya? Betul. Model platformnya selalu semua sama, bahwa mereka adalah media sosial. Tetapi mobil semua mobil kan gitu kan. Tapi ada mobil merek, ada SUV, ada MPV, ada segala macam kan, beda-beda model. Tapi tetap mobil gitu loh. Media sosial ada media sosial. Oke. Nah, good Dan. Nah, lu sekarang gini, Den. Artinya kita tidak membedakan you dengan karakter you, dengan industri you mungkin lebih pada jiwa penulis dan wartawan, dan lu memang pas gitu loh ya, masuk ke dan membrandingkan ke masing-masing outlet ini pas. Nah, lu bisa kasih tips nggak ke kita-kita nih, terutama gua nih, Den. Gua nih orang gaptek. Ya, ini pun kan kadang-kadang dibantu bini gua, dibantu teman-teman, ya kan. Nah, lu bisa bantu gua nggak? Kira-kira kalau kita nih orang-orang yang bergerak di sektor asuransi, ya, kesehatan, itu kira-kira menurut lu wadah yang pas atau channel yang pas itu apa sih, Dan? Dari 4 platform media yang selama ini gua jalankan, Twitter itu udah pasti nggak cocok. Ya kan, Twitter itu tempat orang berantem, jadi nggak pas kalau kemudian kita bermain di situ, karena orang nggak butuh banyak hal kalau di Twitter itu, kecuali harus pemukul kalau Twitter, ya kan. Kalau Facebook itu lebih luas followernya atau orang komunitasnya, tetapi juga belum tentu punya daya beli.
ya kan. Jadi lebih beragam, tapi mereka bukan potensial buyer. Ketika kita berbicara prudensial ya, mereka bukan. Jadi istilahnya jangan jual mobil Alphard lah di sana, nggak akan laku. Facebook itu kalau lo jual handphone bekas itu laku ya, karena daerah-daerah tuh memang lebih banyak orangnya. Nah, sebenarnya di Instagram itu sudah cocok sebenarnya. Instagram itu sebenarnya disukai oleh kota-kota besar dan mereka kelas menengah atas. Orang-orang yang suka sesuatu yang sifatnya perform. Nah, cuma sekarang ini Instagram yang gua sayangkan itu adalah banyak teman-teman ini ketika bermain di Instagram, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh artis dalam bentuk tampilan visualnya dia. Padahal sebenarnya di Instagram itu orang juga lebih butuhkan dalam bentuk pemikiran. Ini sekarang gue lagi coba nih Instagram ya. Biasanya kan gue ngelawak nih di Instagram, bukan ngelawak sih, gue posting yang lucu-lucu tuh orang ketawa. Sebenarnya itu bukan Denny Siregar sebenarnya. Itu hanya memancing orang untuk masuk ke Instagram dulu. Nah, ketika kemudian mereka sudah masuk, barulah gue mulai posting hal-hal yang sifatnya spiritual. Ketika orang sudah berkumpul, gue baru berbicara tentang pikiran-pikiran gue yang spiritual. Orang lebih bisa nerima. Dan itu lebih membekas kepada mereka ketika kemudian masuk ke bentuk pemikiran daripada hanya tampilan. Kalau tampilan, mau di Instagram itu nggak akan mungkin lo menang dengan Raffi Ahmad, ya dengan Yuni Shara, nggak akan mungkin menang lah. Ya kan? Kita hanya bisa bermain di pemikiran kita. Pemikiran kita apa sih? Nah, seperti di prudensial. Yang lo mau ngomongin di prudensial apa sih? Apa kalau pengen ngomongin produk, ya kan? Atau lo berbicara tentang bagaimana menjadi seorang marketing yang baik, marketer yang baik. Atau lo berbicara bagaimana menjadi seorang manajer yang baik, ya kan? Orang butuh itu, orang butuh ilmu. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah menularkan apa yang kita ketahui dalam bentuk pemikiran-pemikiran, sehingga seorang Denny Siregar tidak terbatas dalam bentuk sosok Denny Siregar aja, tapi dia lebih luas dalam bentuk pemikiran. Itu akan lebih nancep kepada orang ketika kemudian kita berhasil menjadi seorang motivator, menjadi seorang komunikator, menjadi seseorang yang tempat gue bertanya sebenarnya. Yang penting sekarang adalah kita harus tahu nih apa yang kita pengen sampaikan. Gue nggak pernah ribut masalah teknis, enggak. Gue kalau teknis udah kasih ke orang, gitu. Gue hanya sibuk di masalah tema. Hari ini apa yang harus gue sampaikan, gitu. Ya, oke. Ya, mungkin gue rekap ya. Bagus banget tuh, Den. Artinya gue tergelitik lu tuh ya kalau kita di platform IG itu pas ya. Artinya mungkin untuk industri kita lebih pas ya, karena itu representasi kelas menengah dan mungkin Jakarta, kecuali teman-teman mungkin ada yang mau membranding untuk Facebook IG maksudnya. Kalau Facebook lebih pada yang di luar dan Jakarta. YouTube, dan YouTube. Jadi YouTube gimana tuh, Den? Jadi gini, sudah gue bikin sebuah presentasi kemarin itu ya. Dari 150 juta pengguna internet di Indonesia, YouTube itu menempati posisi paling tertinggi. 88% pengguna internet itu ada di YouTube. 88%. Sesudah itu Facebook, karena sifatnya Facebook itu lebih beragam tadi ya kan. Masif ya, masa. Yang ketiga itu WhatsApp. Keempat baru Instagram. Jadi Twitter malah nggak masuk ke dalam situ. Jadi sekarang ini LinkedIn nggak masuk lah kalau kemudian berbicara. LinkedIn, gue belum pernah pakai LinkedIn ya, tapi nggak cocok dia sebagai sebuah media sosial buat gua ya sekarang ini ya. Alright. YouTube itu lebih menarik. Gini, YouTube itu menariknya YouTube, mereka berbeda dengan banyak platform lainnya. Mereka punya satu komunitas tersendiri. Yang di mana di situ ada komunitas IG, komunitas Twitter, komunitas Facebook. Nah, YouTube adalah satu-satunya media sosial yang bisa ditonton di Smart TV. Itu beda, sehingga mereka punya pasar sendiri. Gue coba nih pada waktu, kan biasanya gue kalau kemudian YouTube itu gue bikin channel YouTube itu gue selalu share di Facebook ya, karena gue pikir Facebook gue followernya banyak. Ya kan, gue berharap ada orang-orang masuk ke sana menonton YouTube gue. Tapi ternyata sesudah gue melihat insight-nya, nggak pengaruh. Jadi ketika lihat insight, aplikasi luar yang orang dari aplikasi selain YouTube yang menonton YouTube gua karena melihat dari Facebook gua itu cuma 1%.
Aplikasi luar 1%. Facebooknya dari 1% itu cuman 30%. Jadi dalam artian apa? YouTube dia mempunyai satu komunitas sendiri untuk menyapa orang-orang di dalam komunitasnya. Contoh misalnya, kalau kita nonton pakai smart TV atau kita pakai handphone, itu kan ada suggest video. Ya. Ya kan? Jadi ketika orang itu tertarik untuk kemudian mengklik misalnya, dia mengklik ke tempat misalnya ke tempat lo gitu, ke YouTube. Terus akan ditawari oleh mereka tentang indera. Nah, lebih kebayang lagi misalnya, lu bikin sebuah channel seperti Cokro TV. Ya kan? Cokro TV itu kan bukan cuma Dennis Regar. Di situ ada Eko Kuntadi, ada Armando dan segala macam. Ketika seseorang itu menonton Dennis Regar, ya kan, satu program Dennis Regar, next-nya dia akan ditawari juga Ade Armando. Dia juga akan ditawari apapun program dalam Cokro TV akan ditawari kepada orang-orangnya. Menariknya YouTube itu di sana. Sehingga gue lagi explore nih YouTube sebenarnya dibandingkan IG. YouTube itu lebih luas dan jangkauannya itu lebih luas, orangnya lebih spesifik dan mereka punya komunitas sendiri yang belum tentu bermain di 3 media sosial itu. YouTube itu sebenarnya buat gua adalah masa depan. Ya. Ini menggelitik banget Dan, thank you loh itu sarannya. Gua bener juga tuh, karena kan YouTube tuh begitu kita press sesuatu tema ya, misalnya gue seneng motor gitu ya, itu keluarnya motor juga gitu. Nanti cuman berbeda aja dari motobike, nanti dari Inggris mana gitu kan. Jadi AI-nya berfungsi ya. Gitu. Gue jadi punya ide nih. Kebayang ya kalau teman-teman di sini ya itu punya satu channel, entah kita kasih nama Prudential Televisi lah. Prudential TV itu pembicaranya ada Indra, ya kan, ada Bu siapa, ada Pak siapa. Masing-masing punya tema yang berbeda. Masing-masing punya karakter yang berbeda, kan gitu kan. Masing-masing punya channel sendiri, dia program sendiri di channel yang sama. Berbicara, ya satu berbicara tentang kepemimpinan, satu berbicara tentang bagaimana tentang menjadi marketing, satu berbicara tentang macam-macam gitu. Nah, ketika kemudian orang suka sama Indra Hussein, suatu saat akan ditawari yang di dalam channel itu sendiri. Salah satu yang mungkin punya ini lain. Thank you Dan. Itu bagus tuh. Pak Gami, social media campaign kami juga menyiapkan itu juga. Tapi itu bagus banget saran lo, karena memang wide range of audience kita itu akan continuously akan cari ya, dan akan melingkat orang-orang yang mungkin berafiliasi atau mempunyai tema yang sama atau lingkungan atau ekosistem yang sama, kurang lebih gitu ya Dan ya. Betul. Jadi sekarang gini misalnya, kalau Cokro TV itu kan berbicara tentang politik ya, semua tentang politik. Sehingga orang-orang yang senang politik lah yang bergabung. Kebayang kalau kemudian channel TV misalnya Prudential TV ini berbicara tentang motivasi, berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan itulah, ya kan. Sehingga orang-orang yang membutuhkan itu akan pasti masuk ke sana, akan terbentuk komunitas sendiri. Dan mereka nanti pelan-pelan akan menyebarkan banyak hal kepada orang lain juga. Ya. Anggap aja motivation channel kan gitu kan. Ya, ini sebetulnya kita simplify aja Den, artinya kita simplify menjadi in company channel. The big anggap small. Begitu ya. Ya. Big impact, maksud gua, small act. Ya, jangan buat gue sekarang jangan mulai dari penulisan, karena penulisan itu sekarang sudah ditinggal orang. Oke. Orang-orang yang masih bermain di Facebook itu udah orang-orang yang imajinatif, masih senang baca. Tapi anak, kalau lu sasarannya mau kemana sekarang ini? Kalau sasarannya mau ke anak-anak yang usia milenial ya, atau yang lebih atas sedikit lagi, itu mereka sudah pasti bermain di audiovisual. Dan audiovisual mereka tempat bermain itu di YouTube sekarang. Yes, setuju. Nah, jadi kalau lu bagi teman-teman ini kan juga ada yang transisi nih, Den. Kayak gua ya, mungkin gua ini laggard ya. Artinya gua masih main di IG yang gampang-gampang, TikTok gitu kan. Yang gitulah, yang itu terus TikTok. Nggak cocok. Lu bayangin gue main begini, enak lucu kali ya. Udah gile. Dan Facebook gimana? Facebook. Komen. Facebook.
Facebook itu ya Facebook itu sebenarnya buat gue udah seperti Jurassic ya. Facebook itu sudah banyak ditinggalkan oleh orang dan juga tidak ada iklan mau ke sana. Orang kalau pengen iklan, lu lihat aja orang iklan-iklan tuh nggak di IG itu ada iklan, tapi iklan berupa kosmetik dan segala macam, ya toh. Tapi kalau pengen iklan mobil dan segala, ya itu adanya di YouTube. Dari situ kita bisa melihat bahwa potensial buyer kita itu bukan di IG, bukan di Facebook, apalagi Twitter nggak ada iklannya, tetapi di YouTube. Yes. Oke. Kita bikin channel lah, Den. Ya. Gua nggak mau kalah sama orang Batak nih. Lu punya channel ada 2 nih. Gua nggak ngerti itu apa bedanya Cokro TV sama Timeline. Coba jelasin, Den. Apa segmentasi yang beda? Apa lu mau apa temanya yang beda? Enggak, Timeline itu salah satu program di Cokro TV. Cokro TV itu channelnya. Nah, di dalamnya itu ada Timeline, ada Logika Ade Armando, ada Suara Eko Kuntadi, itu program-programnya. Jadi masing-masing kita punya program. Dan itu bebas. Jadi anggap aja Cokro TV itu stasiun televisinya. Timeline itu programnya, salah satu programnya. Oh, oke. Ya kan. Ya, jadi ya, bisa dibikin nanti apa InTV misalnya kan. Ya, In in TV, company, ya, program. the big small man, the big small. Ya, in company TV misalnya. Di dalamnya ada Indra Hussein, ada Pak siapa, ada siapa, dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan spesialnya orang masing-masing. Kalau gua buka in company, lu harus ada kontributor ntar. Gua undang. Nggak Soalnya bisa. salah satu sesepuh Batak ini dari Boru Siregar, lu harus wakilin tuh. Nggak bisa. Gue itu orang politik. Kalau gue masuk ke situ hancur kalian punya image. Nggak bisa, udah segmennya berbeda. Ya kan? Oke. Dimaklumin. Oke. Mungkin satu lagi, Den. Lu tadi bilang branding diri ya. Orang jangan crispy. Jadi lu jangan lihat casingnya, tapi lu lihat ininya kan, lihat bagaimana lu mau menyampaikannya. Pertanyaannya, pernah nggak lu agak selama lu membangun social branding lu melalui IG, YouTube, lu merasa stuck nih, idenya gimana ya? Gue mau masukin konten apa ya? Nah, gimana tuh nanggulanginya, Den? Baca, terus kemudian kita perluas wawasan lah sebenarnya. Sama aja kan gini. Jadi gini. Media sosial itu jangan dianggap kita berbicara dengan banyak orang. Media sosial itu adalah ruang pribadi kita antara kita dengan seseorang di ruang privatnya mereka. Orang itu akan senang ketika kemudian berbicara, ketika orang yang diajak bicaranya itu punya wawasan yang luas. Senang banget dia. Di situ akan berbekas sekali sama mereka. Nah, kita harus menjadi orang yang punya wawasan luas, orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang tidak punya kepentingan apapun terhadap orang itu, sehingga di welcome untuk masuk ke ruang privatnya mereka. Itu paling penting. Jadi kalau kita berbicara tentang motivasi misalnya, ya motivasi itu yang harus kita bicara, motivasi itu bukan sekedar gampang motivator ngomong lo cocotnya. Kan biasanya kan gitu tuh. Hidup ini tidak seindah cocotnya Mario Teguh kan begitu tuh. Karena terlalu manis. Ya. Tetapi bikin aja model-model yang kelihatannya ya, bener juga ya. Yang paling susah itu adalah ketika orang melihat, benar juga kata dia ya, logika itu masuk. Yang selama ini dalam tulisan gue kan begitu, gue selalu bukan mencari sesuatu keindahan dalam tulisan, enggak. Gue mencari logika berpikir. Jadi ketika kemudian orang itu bilang, benar juga kata Bang Denny ya, itu berarti gue berhasil. Ini kan sama seperti ketika lu harus meyakinkan orang bahwa lu harus pakai asuransi. Ya kan? Yang ditawarkan bukan produk sebenarnya, yang ditawarkan tuh logika berpikir. Kenapa lu harus pakai asuransi? Kan begitu kan? Bukan produk. Kenapa harus pakai asuransi? Nah, ini sama dengan apa yang kita tawarkan dalam apapun kepada orang, kita buka logika berpikirnya. Ketika kemudian kita berhasil masuk kepada mereka, kita akan dianggap mereka sebagai orang yang cerdas. Dan ketika kita dianggap sebagai orang cerdas, kita akan lebih diterima oleh mereka di kalangan manapun. Yes. Nah, betul tuh, Den. Jadi saran ya memang harus banyak ya, ilmu kan bukan harus membaca aja ya, Den ya. Artinya mungkin informasi lah ya, artinya harus luas lah kita memandang ini, jangan hanya dunia seujung daun kelor gitu kasarannya, Den. Benar. Jadi kita bisa bikin kayak begini nih misalnya. Gue tuh sering banyak baca sebenarnya agama sebenarnya. Dulu itu kan gue lagi belajar agama.
Ya, gue lagi belajar, lagi mencari agama, gue belajar agama. Nah, kan di situ kan banyak tuh kisah-kisah tentang agama tuh, dan banyak pesan-pesan quote-quote tentang agama yang masuk. Cuman kan gue nggak kemudian quote itu dari Dale Carnegie atau apa, ambil satu quote-nya, ya kan? Kita ceritakan dalam apa yang kita alami sekarang ini, sehingga orang itu kemudian masuk, ketika kemudian kita cerita, kita masuk tuh dalamnya. Oh gitu ya ternyata caranya. Benar juga ya. Itu nggak gampang untuk mencari itu. Dan itu butuh asahan terus, diasah terus untuk tampil. Bukan tampil sih, untuk ngobrol sama orang. Sama aja sih sebenarnya kalau kita ngobrol dengan face to face dengan seseorang itu sama aja. Kita akan melihat orang itu bosan atau enggak itu bisa kelihatan kok. Oh, orang ini boring nih sama kita nih ngobrolnya nih. Gue harus ngomong apa ya supaya orang ini nggak boring. Itu sama aja sebenarnya. Iya. Gua seneng tuh sahabat gua nih tidak menghilangkan touch lu mulai dulu ya begini Den. Apa adanya, straightforward ya. Selalu optimis ya, nggak nyantai. Jadi nggak itu satu tuh. Itu satu tuh, optimisme. Optimisme ini paling penting dan bisa diterima orang daripada pesimisme. Jadi ketika kita berbicara dan mengeluarkan pemikiran kita selalu usahakan pemikiran itu sifatnya optimis. Orang akan senang, orang akan lebih welcome ketika kemudian diberikan aura-aura positif. Karena ketika lu berbicara sesuatu, makanya gue selalu bilang, kalau berbicara tentang corona, lu jangan berbicara tentang yang mati, berbicaralah tentang yang sembuh. Ya kan? Ketika kita berbicara tentang yang sembuh, orang mempunyai energi baru untuk kemudian hidup, untuk punya harapan. Ketika lu berbicara yang mati, ya selesai, kita jadi panik, jadi takut kan gitu. Betul. Setuju Bang. Ya, ini Batak ini betul-betul auranya positif banget nih. Nah Den, gue tanya lagi sama lu Den. Sorry, gue banyak nanya dulu karena memang temanya ini adalah ngobrol-ngobrol. Nanti kita buka pertanyaan. Nah, ini udah keluar nih grup chatnya nih ya bagi teman-teman pemirsa di luar sana sebangsa dan setanah air ya. Yang mau tanya, monggo dipergunakan grup chatnya sehingga kita juga bisa tidak susul-susulan ya, nanti jadi lebih enak gitu ya. Nah, satu lagi Den, gue tanya. Ini lu dalam membranding seorang Denny Siregar lah ya. Itu kan nggak semua orang akhirnya punya persepsi atau punya pandangan yang positif sama malu. Ya namanya orang kan mungkin gua ngadep selatan, lu ngelihatnya ngadep utara nih Den. Nah, ada orang di luar sana, dia orangnya Jokowi, orang Syiah dan sebagainya, macem-macem dan sebagainya. Yang notabene kan negatif tuh Den. Nah, gimana lu ngenangkalnya nih? Pawangnya gimana? Terus cara-caranya gimana? Karena lu kan juga tetap harus, ini gua loh, gitu loh. Enggak, gue pengen tanya sama lu nih. Tanya paling dasar nih, lu marketing kan di Prudensial. Lu pernah nggak ketemu sama orang? Buat doang, Den. Lu pernah nggak ketemu sama orang ketika lu tawarkan apa yang lu punya dan dia menolak? Oh iya dong. Ya sudah, pasti itu. Yang lu lakukan apa? Ya jelasin, artinya kalau memang penolakannya itu tidak rasional tentang satu produk kah atau apalah, ya gue coba benerin dari persepsi yang. Kalau dia tetap menolak, ya udah move on man, move on. Ya seperti itu. Gue hanya menawarkan pemikiran gue kepada orang yang bisa menerima pemikiran gue, bukan kepada orang yang menolak pemikiran gue. Karena gue nggak bisa merubah seseorang. Paham nggak? Gue nggak pernah bisa merubah seseorang. Ketika dia mempunyai pemikiran yang berbeda sama gue mau apa? Mendingan ngapain gue energi gue habiskan kepada orang yang negatif terhadap gue? Mendingan gue salurkan kepada orang yang positif, yang bisa menerima gue apa adanya. Kan begitu. Pada intinya, serigala hanya berkumpul sama serigala, macan ketemu sama macan, kambing sama kambing. Nggak mungkin kambing masuk kandang serigala, habis kan gitu tuh. Orang akan berkumpul sama jenisnya, udah itu aja. Lo nggak usah terlalu memaksakan diri bahwa gue diterima semua orang. Nggak akan mungkin. Makanya kampret kumpul sama kampret ya Dan ya, kita Dan ya. Iya, sudah kan gitu kan. Itu hukum alam, nggak bisa. Jadi gue selalu bilang begini. Jadi pada waktu gue ceritain ya, pada waktu awal ketika gue nulis sesuatu, ketika pikiran gue sifatnya ini bukan berbicara tentang politik ya, ini spiritual. Spiritual aja banyak yang menolak pada waktu itu karena buat mereka enggak seperti itu, seperti kata Denny, dan mereka mencaci maki Syiah segala macam tuduhan mereka. Gue bilang sama mereka, apa yang gue sampaikan bukan buat lu, tetapi orang-orang di belakang lu, teman-teman lu
yang silent reader, ya kan, yang menerima pemikiran gua. Lu itu hanya menjadi bridging, menjadi tools, menjadi alat gua untuk menuju kepada mereka. Dulu gua begitu. Dan ternyata ketika yang kumpul tuh jauh lebih banyak daripada orang yang mencaci maki. Gue bilang, ya itulah teman-teman lu sebenarnya yang setuju dengan gua. Paham nggak? Orang-orang yang bisa menerima pemikiran kita hanya bisa berbicara dengan orang yang menerima pemikiran kita, bukan orang yang menolak. Karena debat itu tidak menghasilkan apa-apa. Makanya gue malas tampil di tempat acara debat. Untuk apa? Kan gitu kan. Lu hasil apa di sana? Kalau ketika sudah menolak, ya sudah, ngapain didebat? Berarti dia nggak terima. Ya biarkan dia dengan pemikirannya sendiri. Kita hanya berbicara kepada orang yang menerima kita apa adanya pemikiran kita. Itu, Ndra. Ya, bagus banget Den. Thank you ya. Apa namanya? Ini udah hampir 40 menit nih. Tanpa terasa kita ngomong nih Den. Kalau kita ngobrol lanjut ini kurang afdol nih. Pemirsa di luar sana udah banyak yang ngantri nih mau tanya atau apa nih. Oke teman-teman, silakan sambil kita move on, teman-teman tolong tulis chatnya pertanyaan untuk Bang Denny sehingga kita bisa tanyakan ya apa namanya, bisa langsung dijawab oleh yang bersangkutan karena ini audiensnya lebih dari 30, memang konsepnya saya memoderatorin supaya tidak ada background noise dan segalanya. Terima kasih. Silakan teman-teman. Cicin mungkin di unmute aja ya, mungkin ada yang mau langsung tanya aja ya Cin. Tolong di unmute aja. Ya ngobrol aja kita, gue sambil ngerokok ya, sambil ngopi santai. Sorry. Teman-teman ini kita lagi unmute, tapi tolong background noise teman-teman ya, mungkin yang ada mbaknya lagi masak atau anak yang lagi nangis tolong di agak jauh soalnya bisa masuk. Monggo teman-teman, kita bisa ngacung tangan ya, bisa kalau mau tanya. Pak Utahyono. Begini aja, Pak Indra, begini aja, tetap semuanya stay unmute. Nanti pada saat yang mau tanya acungin tangan, nah baru di unmute yang itunya gitu loh, yang bagian ngacungin tangan. Jadi nggak ganggu. Ya, oke. Tolong di mute semua, Cin. Tadi pertanyaan bon di kantin sekolah. Silakan Pak Utah. Pak Denny-nya di unmute dong, Cin. Gue kecepatan nggak kalau ngomong? Pak Utah. Nggak, gue pengen tanya dulu, kecepatan nggak kalau ngomong? Enggak. Oke. Ya Pak Utah, sebentar. Oke. Ya, silakan. Oke, thank you. Den, gue mau pengen tanya nih Den. Ini kan kondisi kebetulan kan lagi WFH nih. Ini kondisi WFH kayak begini ini kan memang kita pinginnya sih kalau misalnya kondisi biasa itu kan kita pingin kalau ya mungkin di semua bidang lah, semua produk. Ini kebetulan produknya ini berupa asuransi. Nah itu kan kita pinginnya kalau zaman dulu itu kan canvassing, artinya kita ketemu banyak orang, ketemu banyak prospek, di situ akan disaring menjadi nasabah atau klien atau customer. Ini gue lebih menjurus ke arah ini Den ya, sorry ya, ke arah apa namanya, ke arah in company yang produknya itu prudensial. Nah, dengan kondisi kayak gini, seperti yang lu bilang tadi, ada momentum bahwa kita pakai penggunaan medsos yang lu kebetulan memang bukan cuma di WFH, tapi sebelumnya lu udah pakai itu. Nah, tadi lu usul salah satunya adalah YouTube tuh keren banget, Jadi memang mau nggak mau, karena kalau kita bikin vlog udah 5 aja, itu pasti 5-5-nya ketonton gitu lah, karena diajuin lagi sama YouTube, diajuin tanpa kita yang bikin, kayak di Facebook kita masukin, di IG kita sendiri yang masukin kan gitu, supaya orang-orang nonton. Gimana caranya? Tolong dong, tonton dong, kita promote sendiri. Sedangkan di YouTube kan kita dipromote sendiri sama YouTube-nya. Nah, maksud gue gini Den,
itu supaya orang nggak bosen, itu saat bikin vlog atau bikin YouTube itu seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali ya? Berapa kalinya kita? Halo, dengar nggak? Ya, silakan. Ya. Sebenarnya bukan masalah berapa kalinya kita tampil sebenarnya, tapi apa yang kita sampaikan itu yang paling penting. Jadi gini, kadang-kadang kita sebagai, ini gue belajar, gue juga sales dulunya, ya kan, salesnya Kalmik. Jadi gue belajar bahwa gue hanya bisa menjual diri gue tidak bisa menjual produk gue. Bagaimana cara gue menjual diri gue? Itulah gue dengan berteman dengan klien gue. Ya kan? Karena kita teman, biasanya dia pasti akan membeli produk gua. Jadi kalau kemudian di YouTube atau di saluran media sosial kita sudah berpikir untuk menjual sebuah produk, berarti kita gagal. Orang itu akan melihat kita itu berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kamu dibentuk dari apa yang kamu pikirkan. Dari pemikiran-pemikiran kita itulah akan ketemu dengan pemikiran yang sama, atau akan bertolak belakang dengan pemikiran yang berbeda. Bukan produk kita berbicara. Produk itu adalah bawaan nantinya. Tetapi yang paling penting ketika kita berbicara di media sosial, kita harus berbicara tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita mampu, potensi apa nih. Misalnya gue tukang nih ya kan. Misalnya gue montir lah. Ya gue berbicara tentang mobil. Tapi gue nggak menjual mobil. Gue berbicara tentang bagaimana merawat aki, bagaimana merawat ini kan gitu. Tapi gue nggak jualan mobil. Meskipun nanti di belakang, gue bikin sendiri iklannya dipersembahkan oleh BMW misalnya. Kan gitu tuh. Itu akan lebih smooth sebenarnya. Orang akan lebih nyaman ketika duduk dan mendengarkan kita. Ketika kita berbicara tentang apa yang kita pikirkan, bukan produk apa yang akan kita jual. Karena kalau kita berbicara di dalam media sosial dan langsung menjual sebuah produk, orang itu otomatis sudah akan lewat. Alah jualan. Kan gitu. Padahal sebenarnya kita hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada orang itu, tetapi orang sudah membangun benteng dulu untuk pergi. Nah, kalau gue sarankan ketika berbicara di media sosial, berbicaralah tentang banyak hal. Ya kan? Kita pilih kita tema apa? Apakah kita sebagai motivator, apakah kita sebagai sales? Ya berbicara itunya. Bagaimana sih menjadi seorang motivator yang baik? Bagaimana cara berhadapan sama orang? Apa yang pengalaman apa yang kita ketemu di sana? Ya kan? Solusi apa yang kita bisa dapatkan? Itu. Baru kemudian di belakangnya ada produk dalam bentuk iklan. Bahwa akhirnya lama-lama, oh Utah ini ternyata adalah orang prudensial ya. Tapi bagus juga pemikiran-pemikiran dia ya. Gue pengen kenal dia lebih dekat deh. Nah ketika kenal lebih dekat itu barulah berbicara tentang produk. Paham nggak? Ya, oke. Tadi saya rasa ini bukan Pak Uta, Pak Denny, ini misteri guest kita, yaitu Mr. X ya. Kita sapa Mr. X. Oh iya, ini sekarang saya. Ini Pak Uta. Kalau tadi Mr. X ya, Mr. Guest kita atau Pak Spiderman. Ya. Ya, terima kasih Pak Uta. Udah jelas ya Pak Uta? Ya, oke. Teman-teman yang lain mungkin bisa angkat tangan atau angkat topi. Utah itu sebenarnya kalau gue boleh tambahkan ya. Utah itu punya pengalaman banyak akan apa yang bisa dia sampaikan karena dia mantan sales. Ya kan? Jadi yang dia bisa bicarakan adalah ilmu-ilmu untuk orang yang pengen menjadi sales. Iya kan? Apa aja sih permasalahan di dalam sales itu? Bertemu orang bagaimana sih caranya berbicara sama orang yang sudah menolak kita di depan? Ya kita cerita aja tentang ya. Kita berbicara, membranding diri kita. Tanpa sadar kita membranding diri kita dengan ilmu-ilmu yang kita berikan kepada orang. Tanpa sadar kita sudah membranding diri kita. Sehingga lama-lama Utah tidak dilihat sebagai seorang sales. Tetapi seorang pakar sales. Iya toh. Gue bukan orang politik. Ya kan gue bukan orang partai. Tetapi orang ketika berbicara politik nanya sama gue. Kan gitu toh. Kenapa? Karena gue banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana sih strategi-strategi di dalam politik. Nah gitu. Lebih besar lagi sebenarnya kalau kita berbicara di media sosial. Ya. Thank you. Bagus banget ya. Thank you jawabannya Den. Ya, berguna sekali. Mungkin tipsnya untuk Pak Utah lebih banyak membangun karakter bagaimana isu-isu penjualan atau isu-isu handling objection ya menjadi materi-materi atau konten yang saya rasa sudah alami Pak Utah
lakukan setiap harinya ya. Mungkin itu tambahan tips ya, Pak Denny. Oke, Iya, teman-teman betul. yang lain silakan. Ya, Pak Yusuf. Pak Yusuf dari Sydney. Halo Om. Hei, Assalamualaikum. Pak Denny, saya ingin tanya Pak nih, Yusuf. dari seluruh sosmed ini, yang dapat menghasilkan uang tuh kelihatannya dari YouTube ya. Sehingga Iya, ada yang iya. katakan YouTuber. Iya. Waktu itu pernah Pak Jokowi nanyain Pak sama anak kecil, nanti kalau besar mau jadi apa? Jadi YouTuber. Pada kaget semua tuh. Ingin saya tanyakan, itu untuk jadi YouTuber itu bagaimana caranya tuh? Coba, Apa mohon dijelaskan. teknisnya atau gimananya? Jadi kita ini enggak, sekarang kan caranya gini. apa maksud gimana ya? Kenapa? Enggak, gini aja Pak Yusuf. Saya sederhanakan logika berpikirnya ya. Saya sederhanakan logika berpikirnya dulu. Iya. Anggap aja sekarang di YouTube, komunitas YouTube itu adalah pasar sekarang ini. Pasar nih sekarang nih. Jualannya macam-macam. Pak Yusuf mau jualan apa di sana? Nah, ketika Pak Yusuf jualan daging ayam misalnya, yang datang hanya penggemar ayam. Nggak mungkin semua orang akan datang ke tempatnya Pak Yusuf. Nggak mungkin. Nah, sekarang jualah atau berbicaralah terhadap apa yang diinginkan oleh para pecinta daging ayam. Berikan pemikiran-pemikiran ke sana. Ya. Clear nggak kira-kira? Tapi seperti si Halilintar, ya kurang jelas juga karena seperti Hatta Halilintar ataupun anak-anak kecil-kecil, anak-anak muda ini yang menginginkan sebagai YouTuber, itu mereka jualan apa? Kelihatannya mereka nggak jualan apa-apa, hanya nggak ada. mempromosikan diri gitu, sehingga terjadi komunitas. Bagaimana? Di YouTube itu setiap yang nonton itu YouTube memberikan sesuatu kepada kita dalam bentuk pendapatan. Jadi misalnya Pak Yusuf bikin channel, bikin program nih, Pak Yusuf bicara, yang nonton 100.000 misalnya. Nah dari 100.000 itu dari 100.000 itu Pak engine-nya, mesinnya YouTube itu nanti akan menghitung, berarti Pak Yusuf bisa mendapatkan sekian nih, akan ditransfer ke rekening. Kebayang Atta Halilintar ini dapat berapa? Begitu. Sampai dia bisa beli rumah 50 miliar di Pondok Indah. Cuman ngoceh-ngoceh doang. Katanya dia punya follower sampai 15 juta. Gila juga tuh. Iya. Tapi kan Oke, terima kasih Pak Denny. Tadi idenya bagus ya. Mungkin memang secara artificial intelligence bener banget Pak Doni si Denny ngomong tadi. Istilahnya itu Pak Yusuf mau keluarin apa nih? Pak Yusuf ini mau bicara tentang apa namanya, karena Pak Yusuf ini seorang saintis yang fasih berbahasa Rusia misalnya, ya kan? Bagaimana membuat goulash gaya Pak Yusuf misalnya, ya, atau membicarakan kekejaman Lenin, zaman perestroika. Jadi itu akan menarik orang-orang yang akan membayar Pak Yusuf sebagai ahli sejarawan Rusia, ya. Dari situ nanti Pak Yusuf bisa dapat sponsor juga untuk endorse vodka, Stolicaya dan sebagainya. Jadi saran saya itu juga menjadi seperti Atta Halilintar sekarang banyak menjadi endorsement Pak Yusuf. Kopi. Oke. Thanks. Terima kasih. Semoga tadi bisa menjawab Pak Yusuf. Ya, ada lagi dari teman-teman? Yuk. Ayo, siapa lagi? Ya, satu orang sudah didapatkan lagi, satu orang. Ya, kita akan terhubung dari Tanah Toraja, yaitu Imelolo. Ya, beliau adalah tim Kopasanda. Ya, silakan. Bapak ngarang aja. mana nih? Halo, Mas Denny.
Ya, Bu Imel. Mau tanya dong, kalau di Instagram kan kadang-kadang saya bingung kata-katanya tuh apa, maksudnya mungkin kayaknya mungkin orangnya lebih, sementara kalau di Facebook kan enak aja yang ngomong ya apa adanya gitu. Nah, menurut Mas Denny harus gimana? Harus sesuai aja dengan diri kita atau bagaimana? Ngomongnya agak dibungkus-bungkus apa gimana? Ya, gini aja sebenarnya. Ketika Bu Mel ketemu sama seseorang, yang dia butuhkan apa sih sebenarnya? Kita menjadi diri kita atau kita menjadi diri orang lain? Ya, orang akan lebih menerima ketika kita menjadi diri kita sendiri. Itu lebih cair. Ya. Jadi gini, kalau saya misalnya di IG pertama kali masuk dengan foto-foto saya yang jaim, saya lagi di luar negeri, saya lagi di mana, nggak akan mungkin orang akan datang. Untuk apa? Yang bicara tentang luar negeri banyak kok. lebih wah, lebih gila itu banyak banget ya kan. Tetapi orang datang, duduk untuk masuk ke Instagram saya itu hanya karena dia seorang Denny Siregar. Kan begitu. Dia seorang email. Dia bukan Yuni Sara memang. Dia email. Dan gue lebih suka email daripada Yuni Sara kan. Nah, cuma kita, ya kan, kita ini kadang-kadang suka ini membungkus diri kita seperti Yuni Sara. Iya. Takut nggak seperti Yuni Sara kan gitu kan. Nah, iya, benar, buat benar. saya sebenarnya lepas aja dulu bungkus-bungkus itu. Kita lakukan seperti apa kita sih sebenarnya dalam sehari-hari. Kalau misalnya kita nggak suka humor, misalnya kita kalau humor garing, ya udah kita berbicara hal yang lain, kita berbicara tentang pemikiran, tips misalnya, trik misalnya, atau apapun ya kan, yang kita tahu tuh. Jangan kita memaksakan diri kita menjadi komika. Nah, gitu. Iya. Sip. Makasih Mas Denny. Sip. Makasih. Thank you sama-sama. Ya, tadi adalah email Lulu, seorang pengagum Pak Denny juga, ya, dari Tanah Toraja, ya, bagian timur. Jadi intisarinya kita nggak mau jadi Yuni Sarung, tapi mau menjadi Yuni Sara atau email Lulu. Hendra. Begitu ya Pak Denny? Iya betul. Ya, oke, next. Pak. Ya. Oke, ya, ini ada abang dari Siantar yang kebetulan adalah abangnya kalau dilihat dari Persatuan Batak antara Nenggolan dan Siantar ini harus panggil Batak ya, panggil abang ya. Silakan, Lai. Banyak kali Batak. Ini saya kan sering baca tulisan ini. Ade Armando, Ustadz Abu Jadar itu kan mirip-mirip. Dan itu sangat kontroversial. Apakah di media sosial ini kita ngambil topik-topik yang kontroversial supaya dapat orang banyak melihat, rating naik, gimana Pak? Ini kan Pak Denny saya lihat nih, tulisannya sangat kontroversial nih, sama dengan Ade Armando, sama dengan Ustadz Abu Jadar, hampir mirip-mirip. Dan sangat melawan arus. Dan itu sangat banyak disukain orang yang pro dan kontra Pak. Apalagi, pokoknya apalah gitu, gimana Pak? Iya, yang disebut kontroversial itu kan definisi kontroversial dulu kita benahi. Yang disebut kontroversial itu kan tidak selalu jelek. Bahwa kontroversial itu ketika kita mencoba melawan arus dari arus pemikiran besar selama ini. Ya memang akan terjadi benturan. Pasti akan terjadi benturan. Tetapi buat kita menawarkan sebuah alternatif pemikiran yang mungkin tidak diterima oleh orang. Buat saya itu sah-sah saja. Kenapa saya Ade Armando dan Abu Janda itu kemudian seperti dalam satu pemikiran yang sama, ya karena kita banyak menawarkan pemikiran-pemikiran yang berbeda kepada arus besar orang. Di dalam marketing juga sama contohnya. Ada dulu kalau nggak salah saya lupa siapa ya, marketing kepepet dia bikin. Ya. Dia membuat sebuah teori berdasarkan pengalamannya dia, bahwa menjadi seorang marketing itu nggak perlu handal-handal banget, nggak perlu banyak ilmu, yang penting kepepet. Kontroversial kan? Lah terus ngapain gue kalau gitu sekolah ratusan ribu sekali sesi ya kan hanya untuk bicara jadi marketing. Kalau kemudian gue harus cuma kepepet doang, gue bisa jadi seorang marketer kan begitu. Itu kan pemikiran yang sangat berbeda melawan arus selama ini. Dan dia diterima oleh masyarakat kan. Benar juga dia ya, kan itu. Yang paling penting adalah benar juga dia ya. Nah sekarang bagaimana cara kita menerapkan kontroversial di dalam pemikiran kita, di dalam bidang yang kita mampu untuk ditawarkan kepada publik. Itu aja, Bang, sebenarnya. Ya, Le Rudi, sudah oke tipsnya?
Oke. Saya Pak Indra. Ada nih satu. Ya, ini mantan pacar, silakan. Ya. Baru Iya. pengaribuan. Halo Pak Denny. Ya. Ya, siap. Ya, jadi waktu saya pertama kali join di Prudential itu, saya memang kepepet juga memang. Kepepet, nggak punya duit waktu itu. Nah, jadi kebetulan saya itu orangnya pengen cepat banyak tahu. Kelamaan nih kalau misalnya, aduh masih nunggu besok lagi nih harus ikut ini, harus tentang product knowledge. Akhirnya saya searching lah di YouTube gitu kan, searching di YouTube tentang bagaimana sih jualan asuransi yang benar gitu kan. Dan akhirnya ketika saya ketik di YouTube itu keluar Didik Mulato. Didik Mulato, terus saya cerita nih sama leader, baru kata leader nggak usah nggak usah lihat di YouTube begini-begini. Nah, sementara tadi kan kalau Pak Denny bilang bahwa platform yang banyak disukai orang itu adalah YouTube yang pertama kan, yang kedua tadi Facebook gitu. Nah, jadi maksudnya gini, saya jadinya agak bingung nih kalau mau memulai di YouTube gitu kan, sementara katanya kalau YouTube itu kalau semakin banyak follower yang subscriber itu duit akan ditransfer ke rekening kita gitu kan. Sementara jadi viewers sama subscribernya juga gitu. Itu bagaimana itu ya? Saya juga jadi bingung jadinya nih. Apakah kita bisa sekarang bermain di YouTube atau hanya di IG saja yang selama ini untuk membranding diri sehingga orang jadi teredukasi apa sih sebenarnya asuransi itu penting nggak untuk kita? Seperti itu Pak Denny. Ya, sebenarnya ya pengalaman saya nih Ibu ya. Nggak usah berpikir dulu lah platform mana ya kan, terus bagaimana teknisnya, itu nomor kesekian. Yang paling penting adalah apakah ide kita diterima oleh orang dalam platform apapun. Kalau belum diterima sekali, yang kedua kita berlatih nih. Yang kedua, apakah kemudian kita diterima? Belum diterima lagi. Yang ketiga juga belum diterima lagi. Mungkin kita baru diterima pemikiran kita itu sesudah ke 8.000 pemikiran kita keluarkan dan baru diterima orang. Baru mulai diterima orang. Dalam artian ternyata tanpa sadar kita menjadi semakin tajam. Tanpa kita berniat untuk membranding diri kita terbranding dengan sendirinya. Jadi lebih baik berpikir bagaimana cara kita menyampaikan pemikiran kita daripada kita sibuk berpikir di platform apa kita harus masuk. Lebih baik begitu. Kita lebih sibuk berpikir apa ya yang harus gue sampaikan pemikiran ini ya kepada orang. Saya itu kan juga baru dikenal orang tahun 2012. Saya bermainnya tahun 2009. Ahok. Iya kan? 2012 baru orang mengikuti. Jadi istilahnya ya kita harus mengasah diri kita itu dengan platform yang ada. Jangan berpikir bahwa sekali kita muncul terus tiba-tiba langsung jadi subscriber. Enggak bisa begitu. Semua itu by proses. Makanya saya bilang jangan pernah punya target di sini. Anggap saja adalah sebuah lahan kita untuk berlatih sebenarnya. Kalau kita mudah menghadapi orang-orang di dunia yang maya ini, di dimensi yang berbeda ini, berarti kita akan pasti jauh lebih mudah ketika kita berbicara langsung face to face dengan seseorang di depan kita. Kan gitu aja udah. Kita ini melatih diri kita untuk bicara sebenarnya, itu aja. Jadi kita nggak perlu terlalu sibuk dengan mesin apa ya kan, mobil apa, tapi kemampuan mengemudi kita hebat enggak kan? Itu aja yuk. Ya. Oke Pak Denny, thank you. Thank you. Oke, ya summary-nya ya Kak Leni, kita nggak perlu canggung atau apa, ya bagaimana kita terus mengasah diri dengan kemampuan dan branding yang kita mau tampilkan. Jadi itu aja, dan tentunya memang ada proses teman-teman ya. Kita lakukan sekarang ini bukan sekarang dapatnya ya. Kalau Pak Denny 2009-2012 ada momentum ya, ada percepatan dan sebagainya, tentunya kembali lagi pola pikir kita, apa yang kita mau sajikan bisa nggak diterima gitu, dan orang itu akan tertarik sama yang sebangsa gitu ya. Jadi itu aja, dan bagus banget ya, thank you Denny. Tadi dari orang Batak lagi si Tompul ya, Bu Elta ini dari Karo, ini jauh-jauh dari Manado. Ada si kita Banana. Manado nggak tanya-tanya, Batak semua. Halo Bang.
Ya, Salam kenal ya Bang Denny ya. Iya, sama-sama. Ini dari tadi pembahasannya luar biasa bagus tentang self branding, terus bagaimana kita mengemudinya, gimana kita saya masih ngundang teman-teman saya alumni aja pada bilang itu kan DS buser gitu ya. Jadi agak berdebat sedikit sih di grup alumni. Cuma yang saya mau tanya nih, gimana caranya Bang Denny untuk menghadapi netizen-netizen yang nggak suka gitu sama Bang Denny, apalagi sampai sorry dengan kata-kata yang mungkin bisa menjatuhkan mental kita ya. Nah, ini sama aja seperti saya nih agak sedikit takut-takut kalau masuk ke dalam sosial media Instagram itu saya benar-benar kalau mau posting sesuatu tuh mikir 10 sampai 12 kali lipat kata-katanya, terus sampai bahasanya itu supaya menghindari, aduh ini ntar persepsi orang, terus orang bakalan gimana kepada saya. Nah, ini yang justru yang menjadi masalah buat saya, yang nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau untuk mengungkapkan isi pikiran kita sih sebenarnya untuk jadi diri kita sendiri itu gampang aja sebenarnya, tapi menghadapi orang-orang yang bakalan kontrak sama kita. Jadi mental kita ini gitu, gimana caranya Bang Denny menghadapinya? Itu aja sih yang saya mau tanya. Oke. Ya, bagus banget ya dari Boris Sitompul, silakan. Manggil apa dong saya nih? Panggil Elta aja. Elta ya. Jadi gini Tak, saya tuh punya satu prinsip ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya katakan. Tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang orang lain pahami. Jadi pada intinya, apapun yang saya katakan, apapun saya keluarkan, saya punya tanggung jawab terhadap itu. Tapi saya tidak punya tanggung jawab terhadap orang penafsirannya berbeda-beda terhadap apa yang saya katakan. Dan untuk menghadapi, saya kan tidak bisa menyenangkan banyak orang. Ya. Saya tidak mungkin ada orang bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa. Ya, karena itu ngapain kita juga berpikir untuk menyenangkan semua orang. Capek kita harus berpikir untuk menyenangkan semua orang supaya orang tuh semua suka sama kita. Tidak akan pernah itu terjadi. Ya sudah, kalau gitu merdekakan diri kita untuk bicara. Ya mungkin awalnya tersinggung, saya juga mengalami situasi awal itu yang tersinggung, yang down, itu awal itu biasa. Tapi lama-lama saya pikir ngapain ya gue mikirin orang, ya kan? Ketika orang itu juga nggak mikirin gue, dan buktinya ada seseorang yang terus-menerus mencaci maki saya, menghina saya sejak tahun 2012 sampai sekarang masih berteman. Jadi sebenarnya benci sama cinta sih sebenarnya kan gitu. Ya kan? Dia membutuhkan, dia tanpa saya dia tidak bisa eksis. Ya. Ya kan? Iblis tanpa Tuhan nggak bisa eksis, iblis kan gitu. Dia membutuhkan saya untuk eksistensi. Udah biarkan aja dia dengan eksistensinya. Dan kita tuh harusnya senang karena kita memberikan kita tuh berpahala menyenangkan dia dengan eksistensi dirinya. Saya itu ketika ada orang mencaci maki saya itu saya bilang ya alhamdulillah saya dicaci maki kan. Berarti kamu senang kan mencaci maki saya? Berarti saya berpahala dong menyenangkan kamu. Selesai itu. Apa masalahnya? Gitu Elta. Keren Bang. Thank you. Ya luar biasa ya. Ini coba masuk ke coba masuk ke prudensial misalnya. Elta ketika kemudian datang ke satu kelompok, apakah Elta juga harus melihat bahwa semua orang itu akan membeli produknya Elta? Enggak. Dari 10 orang mungkin cuma 1. Yes. Tapi untuk menemukan yang 1 itu harus berbicara kepada 10 orang kan gitu. Yes, betul. Apakah Elta kemudian tidak mau berbicara kepada 10 orang ya kan hanya karena takut sampai akhirnya tidak menemukan yang 1 itu. Good. Waduh, biasa dilakukan kalau biasa di luar. Aplaus. Ternyata beliau adalah bukan pujangga kaleng-kaleng, ya. Saya luruskan Bu Elta bahwa Pak Denny itu bukan buser. Buser itu adalah program SCTV. Beliau adalah buzzer. Ya. Oke, tadi bagus banget, thank you Pak Denny, bukan pujangga, luar biasa kata-kata mutiaranya ya. Kalau mau dapat 1 harus ngomong-ngomong sampai 10 orang dan itu semua rasio ya. Kita nggak usah pusing, orang mau mencaci maki kita mungkin itu ya ladang dia untuk mencari penghidupan dan kita alhamdulillah supaya dia juga hidup. Kita juga siap dicaci ya. Jadi kita nggak usah peduli, kita nggak terlalu
Ya. pusing terhadap apa yang Contohnya Indra lah. Ya kan? Contohnya setuju. Indra aja. Gue kasih contoh. Dia baru bisa menjual satu ketika ditolak sama 1.000 orang. Ya kan? Akhirnya menjadi expert gitu. Kalau nggak ada yang nolak, ya kan? Kalau dia nggak kemudian mengalami situasi dia down, ditolak orang, dihina orang, nggak mungkin menjadi expert. Itu aja udah. Ini ada yang mau nih, ini ada yang mau. Yang nolak udah banyak. Oke, next. Ya, kita lanjutkan percakapan bincang ini. Pertanyaan lain ada Pak Dedot mungkin dari kalangan Bali ya, Pak Dedot ya, atau Cikita Banana ya. Tadi orang ditanya apakah ada orang Manado? Manado? Enggak sholat. Ada orang Manado? Ini. Pak Indra. Siapa ini? Saldi. Oh iya, Pak Saldi. Mana Pak Saldi? Ada Pak Saldi. Pak Saldi. Panggil Saldi aja, Bang. Saldi. Iya, Bang. Oke, siap, Di. Kedengeran, Bang, suara, Bang? Kedengeran jelas. Nah, aku mau nanya, Bang. Kalau misalkan, kalau yang Saldi lihat dari YouTube, konten-konten yang paling sering tinggi viewersnya atau lain-lainnya itu yang mengandung sensasi atau daily vlog atau hobi atau politik seperti Abang. Nah, kalau misalkan kita sebagai prudensial, konten apa yang lebih tepat sama kita sebagai marketing? Kalau menurut Abang, apa kita harus endorse ke YouTuber lain gitu agar bisa dia membawakan nama incumbent-nya atau apa, atau gimana, Bang? Yang penting jangan melihat itu dulu, Di. Jangan melihat, jadi gini, kita baru punya ukuran ketika kita sudah mulai masuk pada sesuatu, ketika kita sudah masuk pada level kita diukur orang. Selama kita belum masuk pada level itu, lebih baik kita melatih diri kita sendiri sesuai dengan apa yang kita bisa. Pertanyaannya jangan melihat apakah yang disukai ini. Pertanyaannya apa yang lu bisa? Apa yang lu bisa sampaikan? Kan nggak mungkin lu seorang montir berbicara tentang bahan bangunan hanya karena karena kontraktor itu lebih banyak pembelinya daripada pembeli mobil lu kan gitu kan, daripada betul mobil kan gitu kan. Lu kan nggak mungkin berbicara tentang bahan bangunan, lu nggak mungkin tiba-tiba pindah ke sana karena lu yang bisa cuma montir. Nah sekarang bisakah lo berbicara tentang kemontiran itu sendiri, keilmuan itu sendiri yang lu tawarkan kepada orang? Fokus di situ aja sih sebenarnya. Gak usah ketemu yang, gak usah kemana-mana yang malah memberatkan pikiran kita. Ternyata ini enggak, orang lebih senang humor ternyata. Ternyata orang lebih senang ini enggak. Akhirnya lu melupakan potensi diri lu sendiri. Nah lebih baik kita menemukan potensi diri kita sendiri itu apa. Kayak tadi gue bilang sama Utah. Utah itu sales dari tahun berapa sampai tahun berapa, ya kan? Ya ngapain dia berbicara tentang humor kalau itu adalah urusannya komika? Ya berbicaranya tentang sales, bagaimana tipsnya, bagaimana dibedah semuanya. Tambah bacaan lagi, dari mana sales, dari buku mana, terus kemudian bagaimana seorang sales itu begini. Lama-lama orang akan menerima, orang akan melihat, wah ternyata betul juga ya. Gue pengen belajar sales sama dia. Jadi kita mengeluarkan apa yang kita mampu. Bukan kita menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain mampu. Itu, Di, kuncinya. Gue nggak mungkin bicara kedokteran, Di, karena gue bukan dokter. Jadi ketika ada orang berbicara tentang COVID begini cara penanganan, gue nggak pernah mau bicara itu. Gue bukan ahlinya. Ngapain gue berbicara tentang bagaimana cara menuntaskan penyakit ini? Ya biarkan dokter yang bicara. Gue hanya berbicara strategi besarnya, bagaimana kalau ini lockdown. Tahu nggak? Itu keahlian gue, membangun melihat secara garis besar. Nah seperti itu tadi, ngapain lu berpikir harus begini, ngapain, capek. Apa yang lu bisa, apa yang lu mampu, potensi lu di mana, itu yang lu gali terus, yang lu keluarkan. Orang akan lebih menerima itu, Di. Jangan menjadi Atta Halilintar, jadilah Saldi. Tapi kalau untuk penikmatnya atau ya penontonnya, kalau untuk politik pasti udah ada masing-masing kelompok ya, Bang. Cuman kalau misalkan di asuransi, ini baru hal yang... Makanya gue bilang, jangan berbicara asuransi. Jangan berbicara produk. Nanti, lu berbicara hal yang lain. Apa sih selama ini dalam hidup lu itu yang lu suka aja?
Tapi dalam bidang yang mepet sama asuransi, misalnya sales, motivasi, manajerial, dan segala macam. Lu berbicara itu. Baru kemudian lu connecting kan ke asuransi kan gitu. Iya, betul banget Den. Jadi Bro Saldi hanya itu. Nah, bicara aja tentang itu. Nah, betul, bicara mengenai stretching yang bagus, memperbesar otot atas, memperbesar otot bawah, gimana caranya ya, lalu menguatkan jantung ya, apakah jenis-jenis makanan yang bermanfaat untuk pagi, misalnya makan pisang supaya cepat panjang gitu kan, dan sebagainya teman-teman. Baru terakhir lu connecting kan ke prudensial misalnya dalam bentuk ya kalau lu pengen aman dan segala macam ya kan. Kalau gua sih selama ini gua pakai prudensial. Gitu aja. Prudensialnya sebenarnya adalah mengikuti daripada elunya. Jangan lu mengikuti prudensialnya. Itu yang disebut branding diri sendiri. Ya, jelas clear nggak kira-kira? Clear Bang. Clear Bang. Oke, thank you. Jadi Pak Saldi jadilah diri sendiri ya. Tinggal Pak Saldi kasih konten-konten yang berbau kesehatan, PT dan sebagainya ya. Itu langsung dikaitkan mensana incorpore sano. Nah, ya. Dalam hati yang senang, jiwa yang kuat, terdapat pikiran yang sehat. Nah, udah masuk situ. Ya, paling tokcer punya peru cinta. Sip. Gitu. Iya, Pak. Thank you Pak Hendra, thank you Bang Denny. Thank you, Di. Kita lanjut kepada teman-teman dari Wuhan. Di sini sudah ada dari Pak Wuhan ya, reporter Pak Budianto ya. Ini reporter kami dari Wuhan. Bisa sharing Pak Budianto? Rusli. Oh iya Pak Rusli, sorry. Ternyata keliru saya. Itu dari Xinjiang tadi. Ini Wuhan Rusli Wang, ya. Ya, selamat siang Pak Denny. Siang, Bang. Ya, Pak Denny, luar biasa dari ini semuanya yang di-sharingin, saya dapat banyak banget. Nah, ini beberapa dari yang menyangkut tadi pertanyaannya si Saldi tadi yang membuat Bang Denny ada mengungkapkan sebuah kata-kata yang sehingga saya jadi kepikiran ada pertanyaan nih. Begini Bang Denny, bagaimana dengan saya sih paham, saya mau membranding diri saya di YouTube, cuman memang selama ini saya salahnya adalah saya masukin produk di awal. Nah, sekarang saya udah dapat gambaran seharusnya saya membranding diri saya, lalu produk akan mengikuti di akhir. Nah, sekarang begini Bang Denny, saya punya sebuah konsep pemikiran saya sendiri, di mana menurut saya ya ada beberapa orang yang suka, karena saya udah mencoba mempraktekkan ke orang-orang, dan rata-rata memang nasabah saya itu suka dengan pemikiran saya. Nah, jadi saya pikir saya mau ngeblasin di YouTube, tapi saya kembali lagi nih, pertanyaan saya adalah untuk Bang Denny, apakah saya masih merasa takut untuk memblasing, karena takutnya saya berarti secara nggak langsung saya membuka sebuah ilmu, wawasan, ilmu ya, skill kepada rival-rival saya yang sesama agent pro gitu loh, seperti itu. Bagaimana pendapat Bang Denny? Iya, Pak Rusli sering sedekah nggak? Senang. Ya udah sedekah aja. Ilmu itu nggak akan gitu habis, Pak Rusli. Iya. Semakin kemudian sudah banyak yang diberikan Pak Rusli kepada orang, berarti kan Pak Rusli harus menggali ilmu baru, ya kan? Orang baru belajar ilmu yang Pak Rusli berikan, Pak Rusli sudah masuk ke level lanjutnya untuk belajar yang lain. Jadi gini, sedekahkan aja ilmu yang kita punya. Dengan begitu menantang kita untuk mencari ilmu baru, untuk kita sedekahkan lagi kepada orang. Kita itu urusannya menyedekahkan orang, bukan mencari sedekahnya orang. Oke, sip. Oke ya. Jadi nggak perlu khawatir dengan rival-rival ya? Nggak perlu, ilmu itu luas Bang. Ya, malah bisa jadi para rival-rival itu kemudian menganggap bahwa emang pakarnya si Rusli itu, ya gue belajar aja sama dia.
malah jadi teman. Namanya rival jadi teman kan gitu tuh. Ya, terima kasih dari kontributor Wuhan ya. Memang kalau kita bicara Pak Rusli mungkin punya jurus kungfu yang namanya dimak. Ya, dimak itu artinya totokan maut ya. Dia takut dengan totokan maut ilmu dimak ini akan bisa ketahuan bagaimana orang lain itu. Tapi untuk Bro Rusli, kita masih banyak aliran-aliran lain yang kita juga bisa pelajarin ya. Jangan takut untuk bersedekah, berdharma ya, termasuk dharma husada ya. Teman-teman Pak Rusli, dengan bersedekah ilmu tentunya kita nggak akan berkurang, tapi kita akan banyak ilmu yang kita dapat juga. Apalagi kita tahu bahwa Pak Rusli satu rekan perguruan di Bangau Putihnya Suhu Ahwa. Ya, silakan Suhu Ahwa, mungkin ada pertanyaan Suhu Ahwa. Di unmute ya mungkin Pak Suhu Ahwa dari perkumpulan Bangau Putih. Ada pertanyaan ya? Koawa mungkin? Oke, Koferi. Ya, Koferi. Oh, Koferi lagi di atas awan rupanya, ya, belum turun ke dunia nyata. Ya, silakan. Next, Bu Reda. Oh, ya, Koferi back in line. Waduh, ternyata baru dijemur dia, belum disetrika. Ya, silakan siapa lagi? Fadli mungkin ada pertanyaan. Tadi Torang dari Sulawesi, silakan. Oh, Cikita time's up ya, mungkin sesinya baru habis, masih kelelahan. Bu Knesa. Bapak hadirin hadirat. Oke, Kalindra, udah clear Kalindra. Oke, ya oke. Kalau memang sesinya udah dirasakan cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Saya sebagai host ya, moderator di sesi In Company ya. Teman-teman, terima kasih atas kesediaan untuk bisa online. Saya rasa banyak sekali inisiatif dan ilmu-ilmu yang Bang Denny sudah bagikan ya, bagaimana pilihan sosial media outletnya ya, maupun kiat-kiat bagaimana bukan kita harus menjadi orang lain, Yunisara, Raffi Ahmad ya, kita harus bisa menjadi diri kita dengan tentunya mengedepankan apa keahlian kita sebagai bahan branding kita. Dan tentunya di luar sana kita nggak perlu khawatir ya, kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang terhadap pendapat orang terhadap apa yang kita utarakan. Biarlah angin tetap berlalu, kafilah tetap berlaju ya. Tinggal fokus aja. Dan teman-teman, branding ini seperti Pak Denny juga sebagai saksi hidup, memerlukan waktu ya, bukan barang instan ya. Mie instan juga perlu direbus. Jadi ini juga memerlukan waktu untuk masa ya yang akan nanti menjadi juri kepada teman-teman, apakah branding atau apa yang kalian mau sajikan melalui media-media terkait bisa diterima oleh orang lain yang tentunya akan bisa menjadi tambang emas kalian, baik sebagai ajang untuk prospek atau rekrut ya dan sebagainya. Dan yang terakhir tentunya ada pesan dulu dari mantan saya. Tadi dia di belakang layar, mungkin dia mau sepatah dua patah kata atau sekapur sirih ya. Kita saksikan dulu ya, kita sharing dulu pada mantan. Ya, oke. Mas Denny, makasih banyak ya, Mas. Ya, Mbak En. Thank you, sama-sama. Banget. Jadi teman-teman nih mungkin saya simpulkan sedikit aja ya. Yang benar-benar saya kena itu tadi adalah pertama cara menjual itu teman-teman itu adalah dengan berteman ya, dengan berteman sama orang yang memang kita mau tuju ya. Terus udah gitu
kita harus bertanggung jawab ya. Tadi Mas Denny bilang nih, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya katakan, tapi saya tidak bertanggung jawab atas respon dari orang lain. Ya, itu penting banget. Ya, itulah mental kita tuh harus dijaga dari situ, teman-teman. Jadi nggak usah pusingin apa kata orang, yang penting kita lakukan hal yang terbaik setiap harinya. Ya, dan juga memang di sini ada juga tadi terakhir kita menyesuaikan apa yang kita mampu. Teman-teman semua bisa langsung mengaplikasikan inputan dari Mas Denny. Saya rasa itu aja. Terima kasih Mas Denny sekali lagi. Thank you Manaden. Thank you. Denny, sebagai rasa syukur dan appreciation kita, nanti Pak Denny dalam beberapa hari lagi akan menerima satu bingkisan ya. Bingkisan berupa kartu nama dan ucapan sekaligus minal aizin wal faizin ya, dan mohon sedekahnya juga pada kami ini kaum duafa. Kami bisa salurkan juga dari program Indonesia Berbagi, In Company Berbagi ya. Ya. Gue boleh kasih satu kata-kata terakhir, Mbak? Yes, silakan. Teman-teman ya. Jadi apa yang gue pelajari di sini adalah kamu atau kita ya, kalau gue bilang kamu ya, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita itu, biasanya apa yang di pikiran kita itu keluar dalam bentuk bahasa. Ketika bahasa kita bahasa rendahan, kita hanya akan ketemu dengan orang-orang rendahan. Tapi ketika bahasa kita adalah bahasa-bahasa yang dengan bahasa yang sama dengan orang-orang yang sesuai dengan tujuan kita, maka kita akan sama dengan mereka. Karena itu kita harus melihat kita itu siapa. Yang paling penting dari ini semua adalah kita mulai mengupas diri kita ini siapa, kemampuan kita apa, potensi kita apa, dan bagaimana kita mengeluarkannya itu sesuai dengan kitanya sendiri, bukan orang lain. Kita yang akan mengatrol diri kita sendiri, bukan kita akan dikatrol oleh orang lain. Kalau kita bisa bahasanya selalu dengan ya gue dulu biasa ngobrol sama Indra, tapi ketika kemudian ngobrol sama Budi Hartono juga biasa, ngobrol sama dia biasa, pada akhirnya gue bilang ternyata bahwa kita itu dibentuk oleh diri kita sendiri. Jadi jangan pernah kita berpikir untuk menjadi orang lain. Dan jangan pernah, yang paling pertama adalah jangan pernah nyerah ketika kemudian tidak ada yang nonton. Jangan berpikir ada yang ribut dulu sama bereaksi terhadap apa yang kita sampaikan. Yang nonton ada enggak? Yang dengerin kita ada enggak? Itu yang paling penting. Karena itu mulailah dengan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dulu. Kenapa gue bisa di Facebook itu bisa melebar kemana-mana? Karena gue punya 5.000 pertemanan yang harus gue pengaruhi dulu pemikirannya mereka. Dari 5.000 itu menjadi 500.000. Kan begitu. Kalau kita tidak mampu mempengaruhi yang 5.000 dulu, kalau kita tidak mampu mempengaruhi teman-teman kita sekitar dulu, ya kita nggak akan mungkin bisa mempengaruhi orang banyak. Itu aja. Dari situ baru kita bisa tahu kita itu mau ke arah mana. Tapi step-stepnya kita lakukan dulu. Tapi saya yakin kok teman-teman sukses. Uta tuh sukses banget tuh pasti. Asal dia ketemu aja apa yang diomongin. Pembawaannya sudah oke banget. Pembawaannya sudah oke banget. Gue lihat. Ya, cuman tinggal nyerah apa enggak. Jangan-jangan 5 tayangan karena nggak ada yang nonton. Dia bilang, udah deh gue nggak bakar. Nah itu aja saya pikir ya. Terima kasih ya. Thank you Andra, Onadin ya, Uta ya. Thank you Pak Denny, thank you ya. Semoga kebaikan Mas Denny mendapatkan balasan saya. Terima kasih Pak Denny. Mas Denny, terima kasih. Sorry nggak bisa bayarin kopi ya. Assalamualaikum. Thank you Bang, thank you Bang. Ini jadi YouTuber semua nih. Langsung menghadap ke layar semua ya. Ya. Habis ini pada jadi YouTuber semua. Amin. Ayo Cin, foto ya Cin. Cin. Aku pakai gini. Nadine, agak budek dia. Nah, budak dia yang lain. Pak Kenesa, boleh fotoin Kenesa. Cicin mana? Bentar. Udah, Cicin. Bisa soalnya kalau punya juga. Itu Pak Joni mau ngomong, Pak Joni, coba. Pak Joni ngomong dulu, Pak Joni. 1, 2.
Nggak bisa semua. Lagi. Pak Joni, coba Pak Joni dulu, Pak Joni. Kita dengerin Pak Joni. Halaman satu lagi. Pak. Ya. Apa nih? Nah, ini teman-teman bisa follow juga channelnya Denny kalau memang ngefan berat kayak email Lulu ya, saksikan video-video di Coklat TV. Dapat tips-tips lagi, bisa lebih komplit gimana Pak Denny bisa branding ya. Begitu teman-teman. Oh ya enggak. Thank you teman. Terima kasih Mas Denny. Yang sudah menyatakan memberikan peluang bagi tim meeting lanjut. Dan kita akan berlanjut kepada acara besok ya teman-teman, GBOP, dan tentunya dari acara cari ilmu ya teman-teman. Dari ini mungkin bisa juga teman-teman invite ya sebanyak-banyaknya orang, kita mau membangun komunitas ya. Jadi tadi bilang kalau satu orang bisa mengundang satu orang saja. Tadi kita lihat Pak Yusuf ya, Pak Frida, Pak Bu Frida, ya Pak Fadli kita undang masuk ke sini, kita bisa ciptakan komunitas company yang positif dengan berbagai macam ilmuwan kita sedekah ya, berbagi untuk kemaslahatan, kemanfaatan kita semua. Itu aja teman-teman. Sukses dan salam sehat teman-teman. Teruslah berkarya. Thank you. Flyernya. Thank you Pak Indra, Bu Nadine. Thank you Pak Joni. Makasih Suhu, Mother. Terima kasih semuanya.